kenapa nggak ada pelayanan perceraian? Maksudnya Oh, gimana? what do you mean by that? Kenapa di gereja cuma ada pelayanan pemberkatan? Tapi pelayanan perceraian banyak yang, kok lu gitu ngomongnya? Tunggu dulu. Banyak orang sekarang lagi. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini saya kembali untuk membuat sebuah konten rohani. Sebelumnya saya jarang lagi ya buat konten rohani, hanya video-video saat saya berkhotbah. Namun kali ini saya ingin membahas sebuah konten sebagai bentuk tanggapan dari statement seorang pendeta besar yang salah satunya yang berada di Indonesia, salah satu pendeta yang saya kagumi waktu saya masih kerja sebagai full timer di gereja yang ada di Jakarta di GBI Basilea. Saya senang sekali mengundang pendeta ini. Namun waktu kemarin gitu saya scroll di Instagram, saya tidak sengaja melihat konten dari pendeta ini, yaitu pendeta Jesse Lantang. Saya mengasihi pendeta Jesse Lantang, saya kenal akrab dengan beliau. Namun saya sangat kaget ya dengan statement beliau di dalam kontennya gitu. Beliau diinterview oleh pendeta Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Beliau mengatakan begini gitu, gereja semestinya membuat pelayanan perceraian gitu, supaya orang-orang itu tidak merasa dihakimi di dalam gereja, supaya orang-orang yang terdampak dengan virus perceraian ini tidak lari ke tempat yang salah, baik itu diskotik, minuman keras ataupun obat-obatan. Saya tidak tahu ya maksud dari beliau gitu tentang membuat pelayanan perceraian di dalam sebuah gereja. Namun yang saya tahu gitu, saya bergaul akrab dengan firman Tuhan, studi khusus sekolah teologi, saya masuk seminari untuk memperoleh sebuah skill ataupun ilmu mengenai kebenaran firman Tuhan. Yang saya tahu bahwa perceraian itu memang tidak diperbolehkan di dalam kekristenan. Namun maksud dari beliau tentang membuat sebuah pelayanan perceraian, saya setuju kalau pelayanan perceraian ini dibuat untuk menangani kasus-kasus khusus perceraian supaya rumah tangga Kristen ini tidak terdampak oleh perceraian. Artinya diselamatkan dari perceraian. Saya setuju hal itu. Namun kalau pelayanan perceraian itu dibuat hanya untuk membenarkan tentang perceraian atau mengkompromikan kebenaran firman dan membenarkan kasus ataupun praktek perceraian, cerai hidup ya gitu, karena firman Tuhan tidak mensetujui cerai hidup, yang ada adalah cerai mati seperti itu. Jadi kalau pelayanan perceraian ini hanya dibuat untuk membenarkan perceraian, saya sangat tidak setuju gitu. Meskipun ya saya mengasihi Pastor Jesse Lantang, saya kenal baik dengan beliau gitu. Saya senang dengar YouTube beliau gitu. Dulu waktu masih belum zamannya YouTube lagi tren atau viral gitu, saya sering dengar kaset khotbah beliau, saya sering rekam ketika beliau pelayanan di gereja atau saya undang ke komunitas youth yang saya pegang saat itu. Itu saya sangat senang dengan statement-statement beliau. Namun gitu perlu dijabarkan kembali ya Pastor, perlu detailkan kembali, perlu dipilah-pilah kembali apa maksud dan tujuan dari statement pastor tentang pelayanan perceraian. Kalau pelayanan perceraian itu diadakan dalam gereja untuk menangani kasus-kasus rumah tangga Kristen yang terdampak perceraian supaya mereka diselamatkan dari perceraian, saya setuju ya kan, dan gereja sudah melakukan itu. Ada studi khusus di seminari di Sekolah Tinggi Teologi gitu, tempat saya pun juga ada studi itu. Ada 3 jurusan di dalam seminari, di dalam Sekolah Tinggi Teologi itu. Yang pertama jurusan biblical, jadi biblical itu lebih besar mempelajari tentang firman Tuhan. Terus yang kedua ada jurusan expository preaching, itu tentang ilmu berkhotbah secara expository technical gitu. Dan yang ketiga itu ada jurusan pastoral counseling. Nah, jurusan pastoral counseling ini menangani khusus
mengenai kasus-kasus di dalam pengembalaan, kasus-kasus di dalam pelayanan pastoral, pelayanan keluarga. Salah satunya itu adalah perceraian. Dan saya berkata bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam kitab Injil Matius pasal 19, di sana ditulis ya gitu, juga ditulis juga di dalam kitab Markus pasal 10 gitu tentang perceraian. Ayat kunci dari perikop ini di dalam kitab Injil Matius pasal 19 itu berkata bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi dalam konteks ini saya ingin berkata bahwa saya menolak kalau pelayanan perceraian itu diadakan untuk membenarkan perceraian ataupun untuk menyetujui terjadinya perceraian. Apapun alasannya, perceraian tidak diperbolehkan. Banyak perceraian diperbolehkan itu semuanya alasannya berarah ke arah etika. Yang pertama, supaya tidak ada yang tersakiti oleh karena ada perlakuan KDRT. Terus yang kedua, istri sudah tidak sanggup karena suami sering selingkuh. Terus yang ketiga, istri tidak sanggup karena suami sudah non produktif, mungkin sakit tadinya menghasilkan tapi karena sakit sudah tidak bekerja lagi, menjadi seorang pengangguran gitu. Terus banyak kasus-kasus yang lain. Namun dalam hal ini apapun alasannya, perceraian tidak boleh dilakukan. Kalau kasus khusus misalnya KDRT dipisahkan boleh gitu, tetapi tidak boleh diceraikan, dipisahkan hidup sendiri-sendiri itu boleh, tapi perceraian tidak diperbolehkan di dalam kekristenan. Nah, konten ini saya buat untuk menegaskan doktrin kekristenan yang benar. Kekristenan tidak menyetujui adanya perceraian. Haleluya.